Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Oke, materi hari ini adalah pembahasan soal SBMPTN yaitu bab termokimia. Jangan lupa ini soal termokimia sering keluar di soal-soal SBMPTN untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke, sebelum saya bahas, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga loncengnya ditekan supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Kim Ude. Oke, kita mulai soal yang pertama. SBMPTN tahun 2013. Ini juga sering keluar ya. Dalam kalorimeter volume tetap ada 100 ml larutan NaOH XM direaksikan dengan 100 ml lautan HCOOH 2M. Dalam reaksi ini suhu larutan naik sebesar 5. Berarti ini adalah delta T-nya. Bila larutan yang terbentuk mempunyai kalor jenis dan massa jenis berturut-turut adalah 4,2, berarti C-nya, dan massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Dan kalau reaksi antara NaOH dan HCOH adalah min 42, ingat ini kilojoule per mol, maka nilai X-nya berapa? Oke, kita masukkan ke rumusnya ya. Masih ingat rumusnya? Rumus untuk termokimia kalorimeter yaitu delta H, saya tulis ini ya. Delta H, karena terjadi kenaikan suhu maka dia sifatnya adalah eksoterm, maka dia adalah min. Seandainya soal ini bukan suhunya naik artinya turun, maka tanda min ini adalah plus ya. Berarti nanti M dikali C kalor jenisnya dikali delta T perubahan suhunya dibagi molnya. Yang kita cari adalah molnya karena kita nanti arahnya di X ini. Delta H-nya di situ adalah berapa? Entalpinya adalah ketemu min 42 kJ per mol. Ingat ini satuannya kilojoule per mol. Padahal kalau jenisnya adalah joule, maka langkah pertama ini harus kita ubah menjadi joule. Berarti nanti ketemunya adalah min 42 kali 10 pangkat 3. Satuannya sudah jadi joule. Kemudian M-nya, masanya itu adalah perjumlahan dari NaOH dengan HCOH. Ini berapa ini? 100. Di sini juga 100. 100 tambah 100 berarti volume totalnya itu ternyata adalah 200 ml. Ingat massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Artinya apa? 1 mili setara dengan 1 gram. Jadi kalau 200 mili dengan rho-nya 1 ini maka dia setara dengan 200 gram. Maka tinggal masukkan ke sini, masanya adalah 200. Kemudian C-nya berapa kalor jenisnya? 4,2. Saya tulis ini 4,2. Kenaikannya berapa? 5 dikali 5 dibagi, inilah yang kita cari yaitu molnya. Paham ya? Lah, kemudian kalau kita cek di sini, saya tulis supaya nanti gampang. Ini tetap saya buatkan 42 kali 10 pangkat 3. Yang ini berarti min, ini kan 4,2. Saya pakai ini 20. Ini jadi 42 dikali 5 dibagi mol. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ini kita coret minnya. Kemudian 42 kita coret. Nah, ketemu berapa? 20 kali 5 berarti 100. Maka mencari molnya nanti ketemu adalah yaitu 20 kali 5 berarti ini 100 dibagi 10 pangkat 3 berarti 1000. Maka ketemu 0,1 mol. Yang diminta adalah X dalam bentuk M. Mencari M, masih ingat teman-teman, yaitu mol dibagi volume. Karena ini satuannya adalah mol, maka volumenya harus liter. Maka kita harus mengubah 100 ml ini menjadi liter. Berarti nanti ketemu berapa? 0,1 mol dibagi 100 ml menjadi liter adalah ketemu 0,1 liter. Maka nanti hasilnya ketemu 1 M, 1 molaritas. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah kan ya?
Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui delta HF, ada delta HF, ada delta HF, ada delta HF, maka harus ingat teman-teman semua, mencari delta H, rumusnya adalah nanti kanan dikurangi kiri. Trik asiknya jangan lupa, nanti bisa dilihat di link deskripsinya untuk materinya, saya taruh di bawah ya, kolom. Jadi nanti silakan dipelajari lagi trik asiknya, yaitu mencari delta H-nya adalah kanan dikurangi kiri. Langkah pertama, teman-teman harus menulis dulu reaksinya. Perubahan entalpi reaksi pembuatan NH3BF3. Berarti nanti ada NH3 BF3. Nah, ini dibentuk oleh pembuatan dari siapa? Yaitu apa? NH3 dan BF3. Berarti ini tak tulis NH3 ditambah BF3. Ini sebelah mana? Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Maka rumusnya nanti mencari delta H adalah kanan dikurangi kiri. Maka tinggal kita masukkan di sini. Saya tuliskan di sini, berarti delta H rumusnya adalah kanan dikurangi kiri. Yang sebelah kanan itu miliknya siapa? Yaitu NH3BF3. Berarti nanti adalah delta HF dari NH3 BF3. Nah, ini dikurangi miliknya siapa? NH3, yaitu delta HF dari NH3 ditambah delta HF dari siapa? Yaitu BF3. Oke, jadi NH3 sama BF3. Tinggal kita memasukkan angka-angkanya. Oke, delta H-nya ini yang dicari, delta H-nya dicari. NH3 BF3 berarti berapa ini? Min 2615 dikurangi NH3-nya berapa? NH3-nya di sini yaitu min 50. Min 50. Kemudian miliknya BF3 adalah ditambah min berapa? 1140. Oke, nanti tinggal dijumlah. Ternyata hasilnya, silakan nanti dicek ya. Nanti ternyata hasilnya adalah min 1425 kilojoule per mol. Nah, hasilnya adalah 1425 kilojoule per mol. Tapi bukan ini hasilnya. Kenapa? Ini untuk berapa mol? Ternyata ini untuk kilojoule per mol. Artinya apa? 1 molnya ternyata dia melepaskan kalor sebanyak min 1425 kilojoule. Yang diminta untuk soal adalah ini, yaitu 8,5 gram. Maka ini harus jadikan mol dibagi dengan ml. Maka ketemu nanti adalah yaitu 8,5 dibagi 85. Ternyata ketemu 0,1 mol. Ingat teman-teman, kalau 1 mol ketemu min 1425, maka kalau 0,1 mol maka ketemu berapa? Min 142,5 kilojoule. Berarti jawabannya ternyata adalah 142,5 kilojoule. Maka kalau kita lihat di sini jawabannya adalah yang B. Hati-hati jebakannya sama ini. Biasanya kalau sudah mengerjakan ketemu min 1425 langsung lihat di pilihan. Oh ternyata ada, langsung dicoret. Padahal belum tentu betul. Dilihat dulu yang dibutuhkan berapa mol. Ternyata bukan 1 mol tapi adalah 0,1 mol. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 3 adalah energi ikatan rata-rata. Oke, di sini ada soalnya, yaitu perhatikan reaksi pembakaran gas etana. Ini reaksi pembakaran etana jika ada energi ikatan. Kuncinya di sini, ada energi ikatan. Nah, teman-teman harus tahu kalau ada energi ikatan, maka trik asiknya mencari delta H itu adalah kiri dikurangi kanan. Oke, silakan nanti dilihat, saya kasih link deskripsinya di bawah ya untuk materi konsepnya supaya nanti nggak lupa. Oke, berarti nanti rumusnya adalah kiri dikurangi kanan. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini harus ditulis dulu reaksinya. Saya tulis reaksinya yaitu 2C2H6
ditambah 7O2 hasilnya adalah 4CO2 ditambah 6H2O. Setelah ditulis reaksinya, langkah kedua kita akan membuat energi ikatan. Apa ikatannya? Berarti ini ada 2, C-nya ada berapa? Ada 2, saya tulis C-nya ada 2. Berarti hanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 7. O dengan O itu rangkap. Nah, kalau bingung lihat sini ada rangkap. Kemudian hasilnya adalah 4, C, O-nya ada berapa? Ada 2, ini juga rangkap. Oke, ditambah 6, O dengan H itu tunggal. Berarti nanti O, ini H, ini H. Oke, setelah ini bisa seperti ini, maka ingat teman-teman, ini sebelah mana? Sebelah kiri, ini sebelah mana? Ini sebelah kanan. Berarti mencarinya adalah kiri dikurangi kanan. Tinggal kita masukkan data-datanya, berarti delta H sama dengan, ada berapa C dengan H? Dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 depannya angkanya 2, berarti 6 kali 2 berapa? 12. Maka ketemu 12 C dengan H. Ditambah lagi, C dengan C ada berapa? Ada 1, karena depannya 2 maka ada 2, berarti 2 C dengan C, hati-hati. Ditambah lagi 7 O dengan O. Sebelah kiri sudah beres. Maka sekarang kita kurangi dengan sebelah kanan. Sebelah kanan ada siapa aja di situ? Nah, saya kurangi di sini ya. Sebelah kanan ada C dengan O, ini ada 2. 2 kali 4 berarti ada 8 C dengan O. Hati-hati depannya ada angka 4 harus dikalikan. Ditambah lagi O dengan H ada 2, depannya 6. 2 kali 6 berapa? 12. Berarti ditambah 12 O dengan H. Setelah ini selesai, tinggal kita memasukkan data-datanya. Ternyata delta H-nya adalah min berapa ini? Min 3120. Tinggal kita tulis, berarti min 3120 sama dengan 12 dikali C dengan H. Dicari C dengan H, berarti 360. 360. Yang dicari adalah 2 C dengan C. Maka kita biarkan aja 2, ini dalam kurung ya. 2C dengan C ini yang kita cari, ditambah 7 O dengan O. O dengan O berarti 490. 490. Paham ya? Sebelah kiri sudah beres, dikurangi sebelah kanan. Sebelah kanan ada 8 C dengan O. C dengan O berarti 740. 740 ditambah 12 O dengan H. O dengan H berapa? 460, berarti 460. Oke, ini tinggal menghitung aja, silakan nanti dicoba. Ini hasilnya min tetap min 3120. Nanti hasil akhirnya ini berarti silakan dicoba nanti perkaliannya, ketemu ini kali ini ketemu nanti 7750 ditambah 2 C dengan C. Ini yang sebelah kiri ya. Terus nanti dikurangi sebelah kanannya nanti ketemu 11.440. Oke. Nanti hasilnya adalah 2C dengan C itu sama dengan min 3120. Pindah ruas ke sana semua. Berarti ini ditambah 11.440, kemudian pindah ke sana yang ini 7750 jadi min 7750. Maka nanti C ketemu C sama dengan hasilnya adalah 570 ini dibagi 2. Karena yang diminta adalah C dengan C. Maka hasilnya adalah 285. Oke, ini hanya perhitungan matematik saja, hasilnya 285 kilojoule per mol. Kita cek di jawaban, maka jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut, soal nomor 4 SBMPTN tahun 2017. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan, dilarutkan 4,25 gram LiCl dengan MR berapa? 42,5 ke dalam 395,75 ml air. Kalor pelarutannya ternyata min 40, ingat ini kilojoule per mol.
Temperatur sistem kalorifer meningkat dari 25 menjadi 27,5, maka ada selisih, berarti nanti kenaikannya sebanyak 2,5. Kalor jenisnya yang terbentuk dalam joule, berarti yang diminta kalor jenisnya. Gimana cara mengerjakan? Kita masukkan ke rumusnya, yaitu delta H. Karena terjadi kenaikan, maka min, karena naik itu adalah reaksi eksoterm, maka tandanya adalah min. Berarti kita mainkan M kali C kali delta T dibagi mol. Oke, delta-nya adalah 40, min 40, berarti saya tulis min 40, kita buat joule, 40 kali 10 pangkat 3. Oke, masanya adalah miliknya air yaitu 395,75. Loh, ini mililiter. Ingat, rho-nya air adalah 1 gram per mililiter. Artinya 1 mili setara dengan 1 gram. Berarti kalau 395,75 setara dengan 395,75 gram. C-nya dicari, kenaikannya sebanyak berapa? 25 ke 27,5 berarti 2,5 dibagi molnya. Berarti ini 4,25 dibagi MR-nya berapa? Berarti 42,5. Oke, ini sama dengan saya tulis 1/10, berarti nanti naik ya. Berarti ini hasilnya min 40 tetap ya, kali 10 pangkat 3. Ya, ini tetap berarti min 395,75 dikali C, karena 1/10 kalau naik jadi dikali 10, maka ini dikali 25. Maksudnya nanti 2,5 dikali 10 hasilnya adalah 25. Sehingga mencari C-nya tinggal kita coret, berarti hasilnya adalah 40 kali 10 pangkat 3 atau 40.000 ya, dibagi yaitu 395 dikali 25 itu ketemu 9.893,75. Nanti hasilnya ketemu 4. Oke, silakan nanti dicoba. 4 apa? Satuannya adalah joule per gram derajat Celcius. Dari sini maka jawabannya adalah yang D. Oke. Semoga bisa paham ya. Silakan dipelajari lagi konsep-konsep yang saya kasihkan dalam video-video sebelumnya. Nanti saya kasihkan di link deskripsi di bawahnya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Komentar juga silakan ditulis, minta pembahasan soal-soal tentang bab apa juga. Ya, jangan lupa semangat belajar. Salam sukses dari Kim Ude. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ya, sekali lagi silakan di share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ditunggu supaya video ke depan lebih baik dan lebih menarik lagi. Oke, salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.